Halo. Halo, perkenalkan saya Anissa Latifatus dari Offering F9 dengan NIM 2402111604207. Di sini saya berlaku sebagai Bu Anissa. Halo, perkenalkan saya Valesa Nurmanitis dari Offering F9 dengan NIM 2407416051111. Di sini saya berperan sebagai Bu Farah. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Dwi Ramadhani dengan NIM 2402111602171 dari Offering F9. Saya berlaku sebagai Pak Irfan. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Indah Nurmala Najwa dengan NIM 2402116079903 dari Offering F9. Saya berlakon sebagai Bu Mala. Halo, perkenalkan nama saya Narintis Gamda Effendi dari Offering F9 dengan NIM 24042160634. Saya berlakon Ibu Nela. Bu Anissa, kenapa sih lemes banget hari ini? Tahu nggak sih Bu, hari ini tuh muridku tuh pada ngantuk semua, mereka nggak semangat mendengarkan materi yang saya ajar. Saya tuh bingung, pusing gimana ya biar mereka itu semangat lagi ngedengerin materi dari saya. Kira-kira dari ibu-ibu dan bapak sekalian bisa ada rekomendasi untuk bisa meningkatkan motivasi mereka gitu atau enggak? Saya mau dengar dong dari bapak ibu ini gimana? Nah, kayak menurut ibu ini kayak bosen gitu deh sama metode pelajaran ibu nih. Kayaknya harus merubah sih Bu. Misal nih ya, itu ada salah satu teori ARCS. Pertama itu kan attention. Berarti gimana caranya ibu itu bisa mengalihkan perhatian dari awalnya ngantuk terus semangat belajar. Nah, itu mungkin ya ibu itu terlalu sering mengajarnya dengan metode storytelling. Nah kan pasti ngantuk kan muridnya. Bisa diubah menjadi kayak games, terus kelompok, terus adakan apa itu namanya interaksi kan. Jadi kan mereka nggak ngantuk. Nah di sela-sela ibu menjelaskan nih ya, itu bisa dikasih candaan humor sedikit gitu. Jadi kan mereka kayak tertawa gitu. Jadi nggak ngantuk lagi gitu. Nah terus yang selanjutnya itu ada relevansi Bu. Jadi ibu kalau mengajarkan atau menjelaskan suatu teori itu bisa dari kehidupan sehari-hari mereka yang dekat dengan mereka gitu. Jadi kan mereka kayak terbayang-bayang, oh jadi gini yang dimaksud kayak gitu, kayak lebih tertangkap dari mereka gitu. Kemudian ada confidence. Confidence ini gimana caranya percaya dirinya mereka itu ada gitu. Jadi misal nih, kan pastinya ibu itu setelah menjelaskan materi, kan ada tanya jawab kan. Nah, ibu itu kayak jangan siapa yang bisa menjawab ini, suatu metode ini gitu, teori ini. Nah, pasti yang angkat tangan itu yang aktif doang kan. Sedangkan ada beberapa kayak malas, kurang aktif gitu. Jadi ibu itu harus menuju yang kayaknya sekiranya, murid ini kurang aktif deh. Nah ibu tuh langsung bisa aja kayak menuju ini si Fulan bisa menjawab pertanyaan dari ibu ini apa gitu. Bener banget Bu. Nah ketika si Fulan ini bisa jawab ya kan, jadi kan ibu tuh kasih umpan yang positif gitu. Apresiasi ya Bu ya? Iya benar, apresiasi Bu. Nah itu dimaksud dengan satisfaction, memberikan yang positif. Jadi mereka itu kayak merasa puas dengan jawaban mereka. Oh begitu ya Bu Nila ya. Oh kayaknya perlu saya coba sih. Kira-kira kalau dari bapak ibu yang lain ini ada saran lagi nggak? Mungkin dari bapak Irfan dulu gimana? Ini Bu Nisa, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Nila, ada salah satu metode yaitu ARCS untuk diterapkan sebagai pembelajaran di kelas.
Nah, ada juga namanya itu teori atau metode coding, Bu. Nah, jadi pada teori coding ini anak dituntut untuk agar lebih aktif dan lebih fun dalam pembelajaran yang ibu terapkan di dalam kelas. Salah satu contohnya menggunakan media belajar, Bu. Yang pertama, ibu bisa menggunakan audio visual atau suara atau gambar atau yang lainnya sesuai dengan materi yang ibu bawakan. Contohnya, ini kan ibu mengajar bahasa Indonesia. Ibu ingin membawakan materi tentang puisi misalnya. Nah, di sini ibu bisa diputar video tentang pembacaan puisi. Nanti anak-anak bisa tahu bagaimana sih sajak puisi itu yang benar, bagaimana sih rima puisi yang benar, bagaimana sih cara pembacaan puisi yang benar. Nah, gitu Bu. Nanti dengan ibu menerapkan metode yang sudah saya berikan masukan ini, nanti anaknya bisa lebih tertarik karena pengajaran itu yang kreatif dan inovatif Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau dari Bu Farah sendiri kira-kira gimana Bu? Kalau dari saya ya, bukan tadi udah ada teori AFCS sama teori coding. Kalau dari saya itu deep learning ya. Kan deep learning itu suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, sama menyenangkan. Nah, contohnya nanti kalau ketika ibu mengajar, kan ibu mengajar bahasa Indonesia, itu bisa anak-anak itu disuruh mengerjakan tugas. Nah, tugasnya itu anak membaca cerita rakyat, terus nanti disuruh menulis kembali. Itu kan nanti sudah ada berkesadaran kan anak membaca, akhirnya kan sadar, bermakna itu nanti anak tahu maknanya dari cerita yang mereka baca. Dan yang terakhir kan menyenangkan, itu nanti anak-anak bisa menulis cerita tersebut dengan kreatif masing-masing, itu kan menyenangkan menurut mereka gitu. Oh, berarti mereka itu semacam tertarik, semacam kepo. Kira-kira tulisan saya ini nanti bakal gimana gitu ya Bu? Ya, benar. Oh, boleh. Terima kasih Bu. Kalau Bu Mala kira-kira ada saran nggak tentang permasalahan saya tadi itu gimana? Kalau dari saya sendiri ya, itu bisa dikaitkan dengan teori based learning humanism, di mana kita itu sebagai guru memperhatikan siswanya. Ketika siswa itu sedang kayak tidak mau belajar atau tidak mau mendengarkan materi, itu kita bisa bertanya, kamu kenapa kok nggak semangat belajar? Atau kita itu bisa memberikan ruang sendiri, kayak mereka itu sedang ya Allah, Kayak burn out gitu ya Bu ya? ya gitu, kayak mereka itu sering kepikiran kenapa gitu loh. Jadi akhirnya kita memberi solusi ke mereka. Oh, jadi kita tanya. Iya benar, biar mereka itu mau terlibat pada kita, sehingga kita bisa memberi solusi sehingga pembelajaran yang dia pelajari bisa lebih efektif gitu. Oh gitu ya Bu. Soalnya begini, kemarin tuh saya tuh merasa kalau saya tuh terlalu kaku dengan murid-murid saya. Jadi tuh saya malah mengontrol kelas. Ini saya sudah berusaha untuk menerapkan XMY ya Bapak Ibu sekalian. Kayak saya mulai untuk menjadi fasilitator untuk mereka, tapi kayaknya mereka masih takut ya sama saya. Ya itu mungkin saya bisa mencoba saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Ini kayaknya sudah waktunya jam masuk. Saya harus lanjut ke kelas lagi. Terima kasih ya Pak Bu. Baik Bu, sama-sama. Apa halis? Satu. Sembilan kan?